Kalau kau tidak tahu, apa yang kau lakukan dengan istri kau saja yang melakukannya.
enggak. Tapi ini nggak punya uang, Sum. Jangan minta, uangnya tidak sesekali, habis bulan pun boleh. Sama saja, kalau sudah dibayar, tapi kalau di toko tidak dibayar, itu kan berabe, Sum. Kalau sih, cuma 20 rupiah minta. Masa buat jasa istri lu, seharga 20 rupiah saja, lu masih pikir sulit? Pikir sulit. Jangan terus ini, Sum. Semua barang biasa di toko mau dijadikan biasa istriku. Tapi kau tahu lah, Sum, gajiku sekarang cukup untuk apa? Bicara tentang gaji, dia siapa yang mengatakan tidak pulang? Kalau segala-galanya lu gantungkan pada gaji, mana bisa suami gue berbiasa semacam ini? Tapi ya, suami gue itu sering mendapatkan penghasilan ekstra. Penghasilan ekstra? Penghasilan ekstra yang bagaimana, Sum? Begini, suami gue kan ngurus uang bulan pegawai. Ya. Dari para pegawai yang menerima bulan itulah, suami gue sering mendapatkan persenan sebagai tanda terima kasih lantaran sudah telah dibuskan. Oh, ya. Aku mengerti, Sum. Suami mengurus uang pemulihan pegawai, bukan? Kepada mereka yang menginginkan uang. Suami itu mengatakan begini. Oh, tidak bisa langsung diterima, Pak. Sebab ada ini dan itu. Dan orang-orang yang butuh uang itu menjanjikan akan mengasih persen, bukan? Asal bisa kasih terima. Dia akan enggak. Dasar bego. Padahal mengasih persen itu tidak pasti. Itu sudah menjadi kewajiban atau tugas suamimu. Nih, kau tahu, dalam hal itu suamimu menjalankan korupsi. Itu bukan korupsi, bukan? Kalau seorang dari kereta api menerima uang dari penumpang yang tidak mau hadis, itulah bentuk korupsi. Iya, tapi bagaimanapun juga masih menjadi pertanyaan bagiku. Apakah ketidakjujuran itu memastikan? Yang memastikan itu tidak ada, tapi di mana ada bukti jujur itu ngampun? Itu sih pendapatmu. Dan pendapatmu adalah satu kebenaran. Ya, tapi satu kebenaran yang tersekian banyak yang ada di dunia sekarang, Sum. Aduh, tapi yang tentang itu, kalau kau ada pembicaraan yang biasa, kau bicara aja lagi yang biasa. Apa sudah kalian pulang? Nanti sore dia pulang. Sebentar dulu. Apa lagi Kan sih? kowe. Ih, Tapi nanti sore webak ya. iya. Nanti sore. Iya. Masya Allah. Bisa Istighfar, Maji, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak Maji? Lu dengar gue, Nek? Dengar gue. Gue hampir kagak percaya sama mata gue sendiri, Nek. Demi Allah, gue hampir kagak percaya. Ya Maji, iya ada apa? Istri lu, Nek. Istriku kenapa, Pak Maji? Kenapa celaka? Bukan celaka. Tadi suruh kata dia pergi kemana? Dia bilang ke rumah kawannya, Pak Maji, mau pinjam duit. Dan lu masuk sana sendiri di rumah. Mas, sebenarnya ada apa sih, Pak Maji? Barusan gue lagi istri naik mobil, Nek. Dia naik mobil. Aduh, naik mobil apa salahnya, Pak Maji? Naik mobil memang kagak tahu, Nek. Ya Maji, apa? Gua juga mau naik mobil. Tapi apa yang lu katakan? Kalau di dalam mobil istri lu dicium laki-laki lain. Gua sampai gemetar melihatnya di teh. Lihat, tangan gua masih belum berhenti gemetar. Gua masih kagak percaya di teh. Demi Allah, gua masih kagak percaya bahwa perempuan yang dicium laki-laki bukan murid itu adalah istri lu, istri tetangga gua sendiri.
Betul Mang Haji. Wah, lu kagak percaya sama gua? Buat apa gua sembahyang tiap waktu kalau gua ada di Cangguste? Lu pikir gua yang tetangga lu? Hamid yang sudah milik fortune. Coba lu tanya ke Panidi, tentang apa sudah terjadi dengan istri lu. Mungkin dia kagak akan mengaku. Hamid, apa dia melihatnya juga Mang Haji? Bukan hanya melihat nih teh, tapi dia ikut serta di dalam mobil itu, duduk di depan di samping supir. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin Mang Haji. Hamid kan dari sini, mau pinjam raket. Kamu lihat teh? Entah orang tadi dari mana? Kapan dia teman-teman? Sewaktu masa dia istri lu di rumah kamu Tepat pada waktu istriku mau berangkat Mang Haji. setelah itu lu pergi, Hamid juga pergi. Ya, dia pergi setelah tadi dia jadi pinjam raket. Ya, itu dia nih teh. Dasar manusia kufur. Kagak tak terpikir oleh lu. Betapa jahatnya kawan itu nih teh. Gua memang sudah lama kagak percaya sama orang. Ya lu pikir saja nih, di mana-mana dasar mengisi orang yang percaya sama Tuhan. Katakanlah dia melakukantifre ini, paham seperti itu. Tapi bagi gua, orang yang kagak mengakui adanya Tuhan itu adalah orang yang murtad, benci Allah, benci iman dan benci segala-galanya. Apalagi dia menggunakan semua kejahatannya itu sebagai modal untuk menjual seorang orang. Nanti dulu Mang Haji, nanti dulu. Kita jangan tergesa sama dulu begitu Mang Haji. Kita jadi kesan deh. Tapi ya, baik. Kita pada jangan langsung duduk jauh. Karena kita kadang-kadang belum tahu apa yang digunakan dalam perbuatan ini. Tapi lu tahu, hukuman menurut agama apa yang pantas kita jatuhkan kepada istri jika dia benar melakukan zina? Tidak mungkin. Apa yang kagak mungkin nih deh? Gua ngeliat istri lu tuh dicuri laki-laki lain lo. Tidak mungkin. Tidak mungkin istriku dicuri laki-laki. Gua bilang istri lu tuh dicuri laki-laki lain. Kalau dia istri dicuri laki-laki lain, apa yang lu katain? Apa ya? Kalau dia dicuri laki-laki, dia sudah berbuat zina nih deh. Sudah jangan teruskan. Jangan dikatakan sampai ke sana pula Mang Haji. Kepala saya jadi sakit Mang Haji. Ya Allah, istighfar deh, istighfar. Kedatangan gua kesini kan bukan untuk menyuruh lu sakit. Gua datang kesini itu yang melakukan perbuatan dosa kepada lu deh. Cukup Mang Haji, cukup. Iya, deh. Ya sudah, kita kagak usah membela perbuatan istri lu itu di Jawa aja, deh. Ya. Tapi kita kubilang bukti juga lah deh. Dan buangkan bukti bahwa istri lu ini dicuri laki-laki lain. Apa dia kagak berdosa? Ya lu bayangkan saja lah deh. Jangankan istri lu, ya itu, jangankan dicuri laki-laki. Lah bertentangan saja itu sudah dianggap haram deh. Cukup Mang Haji, sudah Mang Haji, sudah. Iya. Gua ngerti deh. Gua ngerti bahwa zaman ini kan sudah maju, bahwa sekarang sudah bukan dulu. Tapi agama ya tetap agama. Aturan Tuhan ya tetap aturan Tuhan deh. Ya, kalau lu kagak punya perbuatan istri lu itu kagak berdosa, ya lu itu berdosa juga lah deh. Lu itu bejat Allah seperti istri lu Hamid dan kepadamu punya sekarang. Terus apa yang mesti saya lakukan Mang Haji? Sebagai suami, lu mesti mati dia. Tidak mungkin, tidak mungkin Mang Haji. Kalau dia sudah mengaku lakukan salah dan dia sudah mengaku lakukan cinta, jangan ragu-ragu lagi. Jatuhkanlah hukuman. Tahu hukuman apa yang harus lu jatuhkan atas dosa berbuat zina? Tahu nih deh. Lu cuti dia, lu cuti sampai telanjang hingga ia mendatangi rumah. Itulah hukumannya.
Tidak menyangka, Pak Haji. Sungguh aku tidak menyangka. Apa Pak Haji tahu betapa besar cinta Mini kepada saya? Bukan Pak Haji yang menyampaikan kabar ini, saya tidak mungkin percaya. Mite, memang lalu mengira bahwa cinta itu bisa menjadikan pegangan. Bukan apa yang cinta. Kau iman kagak ada, agama kagak diajukan, dan Tuhan bentuk di belakangi. Apa yang cinta di sini, Mite? Lu kate, istri lu tuh cinta kepadamu, tapi dia kagak mengajukan agama, dan Tuhan bentuk di belakangi. Dan juga lu, Mite, jangan lu lalu mengatakan lu cinta kepada istrimu, dan karena cinta itu lu kagak berdaya untuk memukul dia. Iya, gua ngerti lu bingung. Ya tapi ini kan adalah cobaan dari Tuhan. Ya sekarang lu tinggal pilih saja lah, Mite. Lu mau menjadi mantan terkutuk, lantaran lu membelakangi, atau lu mau menjadi mantan mulia, lantaran lu menghadapi. Mite, nanti gua kesini lagi. Assalamualaikum. Ini ya, panggilin dari tadi gak masuk. Minta. Oh, sudah miskin, hudang lagi. Dapat. Mana istrimu? Tidak ada. Kan katanya mau bayar hari ini. Di tadi kok nggak ada? Gimana nih? Putar-putar terus. Mau apa? Kasih itu memang tidak cukup. Sebenarnya saya sama tahu cukup atau tiga-tiga gituan. Yang saya tahu hutangnya 3 juta dan kesuaminya mesti dibayar. Jangan jadi-jadikan. Tapi kau tidak perlu ngomel. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Memang aku perlu kopi. Keluar. 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 Bangsat.
Waalaikumsalam. Kak, kakak belum makan ya? Ini saya baru beli goreng kesukaan kakak. Kakak makan ya? Tunggu sebentar. Tidak ada tamu ya tadi, Kak? Oh iya, barusan di jalan saya bertemu dengan pemuda kayu. Dan dia bilang, katanya kakak wanita. Benar itu, Kak? Saya bilang, kalian juga sih. Bahkan, seorang suami yang tahu bekerja dapur. Tapi tenang, Kak. Semua sudah beres kok. Sudah saya bayar, Kak. Bagus. Kau dapat uang banyak ya? 40 rupiah. Lumayan kan? Banyak beberapa hari. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? 40 rupiah sama dengan gaji kedua hari bekerja. Dan kau mendapatkannya beberapa jam saja. Saya pinjam Dari siapa? dari Nyonya Pusman. Kenalan lama. Akan dia baik hati ya. Suka meminjamkan uang. Ingin sekali berkenalan dengan dia. Biar lain kali aja kita bisa menikah ya, Kak. Tapi kenapa nggak dimakan? Nanti gini loh. Biarlah dia gitu. Aku tidak mengharapkan kamu membawa mie. Aku mengharapkan kamu membawa cerita yang terus terang. Cerita yang terus terang. Iya, cerita yang terus terang yang tidak putar-putar. Apa maksudmu? Kau ini tidak tahu atau mau pura-pura tidak tahu nih? Mengapa kau mesti putar-putar juga? Siapa sih yang berputar-putar, Kak? Sebenarnya kamu dari mana? Ya dari Nyonya Pusman. Habis dari mana lagi? Lebih baik kau terus terang saja. Dengan berterus terang, orang bisa mengurangi dosa. Dosa. Kau ini hakim saja, Kak. Yang nyatanya, dosamu sekarang tidak mau terus terang. Saya tidak mengerti. Mengapa kau menerima saja seolah mencurigai? Aku bukan mencurigai, tapi aku sudah punya saksi. Dan saksi itu seorang lelaki tua yang patut dipercaya. Tahu kau Haji Salim? Nah, itulah saksinya. Sekarang kau menganggap saja. Apa yang bisa saya akui? Kau masih belum mengaku juga. Akui apa? Kau masih tidak mau mengaku ini. Apa, Kak? Apa yang bisa saya akui? Mengakui bahwasanya kau tadi naik mobil bersama seorang laki-laki dan siapa? Dan kau tadi juga dicium oleh laki-laki lain, bukan? Iya kan? Mengaku tidak? Mengaku tidak? Oh, kau mengaku ya? Kau menyangka bahwa
itu kau yang bikin berapa? Itu karena kau tidak mata dan aku saja kau yang mata. Sepikiran kau itu Sebi dan aku yang pikiran itu Sebi. Sebab kau selalu bilang kekurangan dan selalu bilang itu salah. Jangan banyak bual. Dari kau, aku minta keterangan. Jangan bual. Ya. Aku sudah memikirkan keterangan. Aku sudah memikirkan yang tanda memikirkan ini. Ia hanya baik di hati. Ada sedikit pilihan. Aku akan memberikan keterangan yang terang-terangnya. Sebuah keterangan yang cukup terang yang memberikan bahwa istri kalian bersih dari dosa dan bersih dari kesalahan kita. Kau tidak, ia melakukan perbuatan yang membuat kau dapat disalahkan. Karena kau, ia berpikiran seperti kau. Bukan kita, tapi bukan hanya seperti aku. Di dalam kehidupan yang serba kekurangan seperti itu. Dia tidak tahu diam. Jangan pun apa yang membuat seperti ini untuk menutupi kekurangan supaya kekurangan tidak ada dan supaya kalian berdua terlepas dari kekurangan yang selalu ingin menyebabkan pikiran dan terus-terusan sakit lanta. Coba kau pikir, berdosakah dia? Takutlah jadi hukum kita. Kalau kau ingin mencari siapa yang berdosa, berdosa karena sudah mau menyiksa istri sendiri yang notabene memiliki yang sama seperti kau. Tapi tidak kesini seperti kau, Kak.
Kak, Aku jadi bertanya, siapa di antara kita yang mesti menghilang? Masing-masing dari kita memiliki satu kebenaran yang salah bagi pihak lain. Tidak menyangka. Sungguh aku tidak menyangka bahwa kau akan sampai hati membenarkan satu kebenaran yang tidak bisa dibenarkan. Bertahun-tahun kita mendirikan rumah tangga. Bertahun-tahun pula rumah tangga kita kita pelihara. Kita pupuk dengan cinta. Tiba-tiba sekarang Kak, aku mengerti ini. Aku mengerti apa sebab kau mengerjakan ini semua. Kau mau menutupi kekurangan kos rumah tangga kita, bukan? Iya kan? Tapi tidakkah terpikir olehmu? Tidakkah terpikir olehmu bahwa sebenarnya kau sudah melumpuhkan aku ini? silakan kamu hukum, Kak. Hukumlah aku sesuka hatimu. Tidak, Miki. Bukan kau yang mesti aku hukum, tapi aku. Aku mesti menghukum diriku sendiri demi kebenaran orang lain yang tidak bisa kubenarkan. Kalau hukuman apa yang mesti aku jatuhkan atas diriku sendiri? Aku sudah salah karena tidak mampu memberikan rumah tangga yang sempurna untuk seorang istri. Dan dari itu, aku juga tidak bisa menghilangkan rasa malu lantaran dikawal istriku sendiri ini. Aku mencintaimu, Kak. Aku ini tidak mau melihat kau terus-terusan susah meninggalkan kita berdua. Aku juga mengerti itu, Mini. Kau menggunakan aku yang sama, bukan? Iya kan? Kamu selalu aku bernama manusia. Dan ketika kau menghilangkan rasa malu lantaran dia, apa kau bisa? Aku tidak bisa. Karena itu aku harus menghapuskan diriku sendiri. Ite, jangan halangi aku. Ite, istighfar, Ite. Lu kira nggak bisa juga nanti? Apa sih? Gua sudah lama mendengar dari luar. Tadinya gua kagak akan masuk, tapi gua kagak tahan deh. Gua kagak tahan melihat lu kata sorry banyak. Tolong demi istri yang tajam. Setelah itu lu berdosa, lu pulang mau bunuh diri. Lu pikir bunuh diri kagak berdosa? Kagak mendesak alam dari istri lu. Saya tidak tahu sampai sebenarnya kesalahan. Lu kagak tahu, lu kagak mengakui dia benaran bahwa istri lu sebenarnya melakukan zina. Ya Allah, gimana gua alam lu sih? Gimana? Alangkah gampangnya menghakimi perkaturan dia kepada saya. Pantas, lu mau mikir, lu masih kagak mengaku bahwa di dalam mobil itu lu dicurigai ikan bukan murid. Gua melihat itu semua, gua melihat dan gua tahu kalian kagak boleh bahwa tadi gua bohong kan? Iya kan? Oh, jadi lu mau bukti ya? Iya, baik, gua tahu siapa mereka itu akan gua bohong ke kemarin. Memang anak itu suami saya. Pokoknya itu tahu dia. Tapi lu kawin sekarang kan? Secara gawe kan? Karena dia sudah mengaku sebagai agama Islam. Tapi sekarang, walau agama berinjak dan melakukan perbuatan zina, memang lu mengaku sebagai agama Islam itu kawin saja. Dan kalau lu kagak mau
Istri gue juga ini sebab kurang. Tapi dia kagak berbuat dosa seperti itu. Kan dia kagak bisa terima seperti lu ini. Assalamualaikum. Kenapa aku sampai begini telinganya, Kak? Kau tahu bahwa orang lain yang tercampur menghina aku. Memang saya orang lain. Orang lain dengan kebenarannya yang berlain-lain. Sebagai suami, aku tidak berdaya untuk sebab sebagai suami aku sudah kau hina dengan adanya orang lain. Jangan kau dekat. Aku bagaimana pikiran kalau aku membayangkan apa yang dilakukan sama orang lain itu ini. Tahu kau? Aku tahu, Kak. Aku tahu. Hukumlah aku sesuka hati, tapi jangan orang lain yang menghukumku, Kak. Tidaklah aku menghukummu ini. Tapi aku juga tidak dapat untuk membiarkanmu terus tinggal bersamaku. Katakanlah, Kak. Aku katakan. Karena bahwa aku harus pergi sekarang juga, Kak. Aku akan rela untuk pergi. Sebab bagiku sudah terang bahwa aku salah jalan. Kak, kau tahu bahwa aku sudah tidak berselingkuh, tidak berbapak. Aku tidak tahu akan pergi kemana, Kak. Tapi ketahuilah bahwa aku rela dirahmati ini. Mimi. Mimi. Tunggu aku, Mimi. Mimi, maafkan aku. Mimi, maafkan aku. Mimi, jangan pergi. Mimi, maafkan aku. Mimi, maafkan aku. Maafkan aku. Jangan, Mimi, maafkan aku. Mimi.
harimu. Tapi kau ingatkan, barusan kamu menghina aku lantaran gajiku tidak cukup. Kakak. Tapi ya sudahlah. Ini aku jadi menyesal. Mengapa kita ini bukan anjing? Berbekas luka, ku telah hilang arah, terbawa rasa tak ingin disapa, terhenti sekarang, hapus yang silam. Berulang kata, permainan rasa, bergariskan cinta, bukan ingin kita milikmu, milikku, milik kita. Yang terpisah pun hilang, luka yang terkasih pun hilang. Yang terlukiskan pun hilang, luka yang terkasih pun yang terlukiskan pun hilang, luka yang terkasih pun hilang, yang terlukiskan pun hilang, luka yang terkasih pun hilang. Mini,
Mini, Ya, marilah. kenapa kak? Aku ingin bicara. Duduklah. Ini, apa kau tahu betapa besar cintaku kepadamu? Ya kak, aku tahu. Aku juga tahu seberapa besarnya cintamu kepadaku. Baik kau maupun aku akan merasa untuk bercerai. Kenapa kak? Iya, Mi. Sebab kita sudah melakukan perbuatan indah untuk menjadi kenangan. Baik kau maupun aku tidak akan bisa melupakan kenangan indah itu. Karena kenangan indah adalah kekayaan batin kita berdua. Apa kau tahu? Aku kenangan indah bagi kita berdua. Coba lihat ke sana. Kita gelap melihat hari ini. Kita jadi kehilangan kemerdekaan. Kita jadi jauh oleh keadaan. Maka dari itu, aku jadi memiliki pikiran. Lebih baik kita menjadi manusia yang melihat hari depan dengan mata terbuka daripada menjadi orang yang terikat pada kenangan. Lebih baik kita menyerah untuk hari esok daripada harus terkubur untuk hari ini. Mengerti kau? Aku mengerti kak. Iya, aku mengerti. Banyak sekali yang ingin aku katakan, tapi aku tidak tahu cara mengatakannya. Tapi sudahkah kau menolongku membangun properti ini ke depan? Kak, kakak mau kemana? Jangan bimbang, nanti aku terangkan. Kak, Duduklah. Dengan koper itu, Min, aku akan pergi meninggalkan. Aku tahu kita akan berpisah dengan hati yang remuk, lebih remuk dari kejadian tadi. Tapi aku harap mulai sekarang kau bukanlah istriku lagi. Kau akan melihat hari depanmu dengan mata terbuka. Dan aku juga berharap akan berbahagialah kau dalam menempuh hidup bersama orang lain. Orang lain yang berlainan denganmu, ataupun juga berlebihan denganku. tidak mungkin kak. Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Tidak mungkin aku dicintai orang lain selain kau kak. Mimi, saat kamu apakah tidak mencintai orang lain dan cinta yang telah diberikan kepadamu? Itu salah. Itu salah. Dalam saling memberikan cinta, kita tidak mesti mengikatkan diri kita. Mulai sekarang, diri kita adalah kepunyaan kita masing-masing. Kau adalah kepunyaan dan bukan kepunyaan siapapun juga. Mengerti kau? Mulai sekarang, kau adalah kepunyaanmu
pilihanku dan bukan pilihan siapapun juga. Sudah. Sudah ya. Sudah. Aku akan pergi. Aku pergi dengan perasaan sepi sendirian. Tapi inilah pilihanku ini.